memukul pedagang habis-habisan. Jadi ada sebuah bebannya Satpol PP yang membuat kerumunan, memukul pedagang tersebut. Apa salah pedagang itu? Kebutuhan pokok. Ketiga, menjaga dunia usaha, utamanya usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, agar tetap beroperasi dan mampu menjaga penyerapan tenaga kerjanya. Dari kebijakan pusat dengan kebijakan kepala daerah ini tumpang tindih dan tidak mengerti apa itu PSBB. Jadi PSBB itu juga tidak mengerti kan gitu kan. Kepala daerah ini semua melaksanakannya amburadul, acak-adut. Jadi dia belum menyiapkan jaring pengaman sosialnya, dia sudah bubarkan. Halo, apa kabar? Teman setia saya, penonton setia saya di channel YouTube Tambunan Official, channel yang khusus membahas terkait hukum, terkait politik, terkait keamanan, berita terkini, berita terhangat lainnya. Kali ini saya membahas tindakan-tindakan yang berlebihan Satpol PP di beberapa daerah, yang intinya Satpol PP ini kan bertindak ataupun ditugaskan untuk menegakkan perda, undang-undang, atau terkait isu tentang penanggulangan COVID gitu ya, virus corona. Terkait itu ada daripada perintah Presiden yang mengatakan tidak mengganggu pelaku-pelaku usaha UKM biar supaya ekonomi berjalan, ya kan. Kedua, Pemda atau kepala daerah itu ketika melakukan bersinergi dengan pusat supaya tidak bertentangan kebijakan-kebijakannya. Ini karena setiap daerah mempunyai topografi karakteristik yang berbeda. Tetapi di lapangan banyak tindakan-tindakan Satpol PP yang berlebihan, bahkan juga tentang yang dikatakan PSBB yang bertentangan dengan perintah Presiden yang tidak boleh mengganggu ataupun tetap melindungi pelaku usaha UKM supaya ekonomi ini tetap berjalan. Seperti kita lihat kita lihat di sini beberapa video-video ataupun tayangan-tayangan yang saya lihat ini. Iya. Ibu dapat bantuan nggak? Nggak dapat bantuan. Ini Dilarang jualan. Iya. berada di Palembang. Oke. Satpol PP ini dalam pasar tersebut menghancurkan semua lapak daripada pedagang-pedagang UKM. Padahal Ada nggak bantuan petugas ini minta uang sama ibu? bantuannya belum dapat. Oh, deh. Berapa ibu bayar? 5.000. Ibu, jaga kondisivitas, hormati petugas keamanan. Februari ini resmi Iya, oke. Oke, hormati. hari 5.000. Iya, oke. Oke. Di sini kita lihat banyaknya kerumunan yang terjadi akibat dari tindak tanduk daripada ulah Satpol PP tersebut yang membuat usaha daripada pedagang. Lihat ini kejadian Karena pemerintah melarang Untung ada Bapak dari tim Hunter membuat situasi jadi kondusif. Terima kasih. Jadi tetap jaga keselamatan, jaga keamanan. Kepala daerah tersebut sudah melanggar daripada perintah Presiden, yang mana Makasih Pak. boleh membuat suatu keramaian. Di sini sudah melanggar keramaian, membuat keramaian. Ini kepolisian mengurai masa supaya terjadi. Ini kita lihatlah bagaimana dia penghancuran tersebut.
begitu banyak keramaian yang dibuat daripada Satpol PP tersebut, melanggar daripada perintah Presiden terkait PSBB tersebut yang melarang foto keramaian, tapi Satpol PP tersebut jadinya membuat kegaduhan dan keramaian, juga melanggar daripada pusat perintah daripada Presiden gitu, yang mestinya membantu UKM, melindungi, mengawasi, menjaga supaya tetap ekonomi berlangsung. Kita lihat. Ini di Palembang ini pasar. Ini ibu-ibu ini di pasar ini dapat ahli fisik dengan Satpol PP perempuan. Kita nggak tahu tujuan dari Satpol PP ini apa. Jika mereka melaksanakan penutupan pasar, apakah memang daripada kewajiban mereka sudah mereka laksanakan dengan melakukan apa namanya itu, membayarkan memenuhi kebutuhan hidup daripada pedagang-pedagang ini yang ternyata memang tidak ada kan gitu kan. Ini kita lihat lagi di mana nih, di Gorontalo. Kita lihat di sini Satpol PP itu memukul pedagang habis-habisan. Ini ada dua banyak Satpol PP yang membuat kerumunan, memukul pedagang tersebut. Apa salah pedagang itu? Ini sudah tindak pidana kan gitu kan. Jangan mentang-mentang Anda daripada Satpol PP bertindak di luar daripada prosedur, karena ini sudah tindak pidana, melakukan pengeroyokan bersama-sama membuat luka kan gitu, dari segi pidananya. Kalau penegakan perda, pertanyaannya perda yang mana gitu. Perda tersebut tidak boleh melanggar daripada undang-undang Perpres, Kepres di atasnya tersebut kan gitu kan. Kita lihat ini terlalu berlebihan Satpol PP ini sampai jual sembako tersebut, padahal ini di pasar ya, jual sembako tersebut. Buang semua sembako sekarang, itu jualan sembako buang semua sayur-sayuran tersebut, cabai merah. Ini tidak boleh terjadi, karena ini semua membuat resah, dendam buat perlawanan masyarakat. Mana daripada pejabat daerah tidak mengerti bagaimana menaungi warga-warganya. Memang ini ada dengan untuk supaya mencegah penularan virus, tapi bukan begini caranya, gitu ya. Terlalu merendahkan orang miskin, terlalu merendahkan seorang pedagang. Di Gorontalo kita lihat tidak ada lagi yang periksa. Satpol PP. Jadi juga ada lagi di sini tindakan daripada ini lagi videonya juga beberapa banyak tindakan-tindakan yang melampaui batas daripada kepala daerah ini yang berada juga di Batam.
mereka ini di pasar ini juga mau membubarkan pedagang. Sudah 2 minggu kami nggak punya uang, Pak. Kalau nanti udah 2 minggu kami nggak makan. Udah 2 minggu kami nggak punya uang, Pak. Tahu kami baik, itu tugas Bapak. Tapi tanggung jawab lah. Beras kami juga tidak lagi dulu. Kita lihat, ini gampang sebenarnya. Beras kamu nggak ada lagi di rumah. Mereka dengar. Jangan bikin peraturan jago, tapi makan orang nggak dipikirkan. Tempat Mau kami di rumah tapi dikasih makan. Tak gini aja lah. Sama-sama di rumah lah kita, tapi PNS nggak usah digaji. Mau nggak? dikatakan di sini apa bidang dengan mati daripada Iya. Tahu kami Pak, maksudnya tahu. Tapi sekarang makan ini sekarang makan. Sabar 2 minggu dan nggak makan. akhirnya Satpol PP bidang kepolisian dan pejabat setempat tidak berhasil membubarkan para pedagang tersebut dikarenakan tidak ada solusi. Permintaan pedagang itu mereka sederhana, mau kami Peraturan ngomonglah sama wali kota. mereka mau berdagang tapi mau tidak berdagang tapi kasih makan gitu, kasih biaya hidup, ternyata tidak ada kan gitu. Di sini tidak pahamnya dari pekanya mereka untuk mendengar aspirasi masyarakat. Di gugup gagap mencret itulah kepala daerah sekarang. Terkait daripada pidato presiden pada saat itu sudah mengatakan bahwasanya dari mana harus kepala daerah melindungi masyarakat. Kita lihat simak pidato itu beberapa hari ini. Kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan oleh karenanya pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Sesuai undang-undang, PSBB ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas COVID-19 dan Kepala Daerah. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Pemerintah juga sudah menerbitkan peraturan pemerintah PP tentang pembatasan sosial berskala besar dan Kepres penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Dengan terbitnya PP ini semuanya jelas. Para kepala daerah saya minta tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi. Semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan
berada dalam koridor undang-undang dan PP serta Kepres tersebut. Polri juga dapat mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang terukur dan sesuai undang-undang. Dan inti kebijakan kita sangat jelas dan tegas. Yang pertama, kesehatan masyarakat adalah yang utama. Kesehatan masyarakatnya adalah yang utama. Oleh sebab itu, kendalikan penyebaran COVID-19 dan obati pasien yang terpapar. Yang kedua, kita siapkan jaring pengaman sosial untuk masyarakat lapisan bawah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya beli. Ketiga, menjaga dunia usaha, utamanya usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, agar tetap beroperasi dan mampu menjaga penyerapan tenaga kerjanya. Dan pada kesempatan ini, saya akan fokus pada penyiapan bantuan untuk masyarakat lapisan bawah. Itu perintahnya. Jadi, dari kebijakan pusat dengan kebijakan kepala daerah ini tumpang tindih dan tidak mengerti apa itu PSBB. Jadi PSBB itu juga tidak mengerti kan gitu kan. Kepala daerah ini semua melaksanakannya amburadul, acak-adut. Jadi dia belum menyiapkan jaring pengaman sosialnya, dia sudah bubarkan. Ketika diminta pertanggungjawabannya untuk memenuhi kebutuhan dasar daripada warganya, dia tidak mampu. Jadinya mau apa? Perlakuan Satpol PP yang dimana setiap kepala daerah mengeluarkan kebijakan-kebijakan, ya kan? Ya, jadi Satpol PP ini kan gunanya kan untuk menegakkan perda, tetapi berlebihan dan kasar dan juga sudah menjurus kepada tindak pidana kan gitu. Meskinya kepala daerah ini harus paham betul apa perintah presiden, ya kan? Terkait dari dana-dana dari pengaman sosial yang ingin dikeluarkan karena 600.000 per bulan, anggaran desa segera dikeluarkan. Anggaran desa pusat akan keluarkan atau sudah akan keluarkan untuk pembangunan pada karya, bantuan-bantuan sosial, kan peraturan sudah keluar. Sampai sekarang sudah keluar enggak? Karena di desa sampai sekarang belum ada satupun desa-desa atau warga di desa menerima bantuan-bantuan sosial yang dikatakan atau diperintahkan presiden, dan juga sudah ada peraturan menteri desa kan gitu dia. Jadi saya harap daripada pemerintah daerah dari YouTube ini jangan sembarangan dalam hal ini menakut-nakuti masyarakat, ya kan. Dengar itu perintah presiden, patuhi, jangan tumpang tindih, baik daripada surat edaran himbauan yang saudara keluarkan, itu jangan membuat resah masyarakat, membuat panik, membuat stres kan gitu dia. Segera itu keluarkan dana-dana sosial, apapun yang dikeluarkan dari pusat, segera salurkan. Jangan terlalu banyak wacana, hindari daripada kerumunan-kerumunan. Karena apa? Ketika kepala daerah ini seperti di wali kota Medan, iya kan? Ini banyak membuat kerumunan gitu ya, seperti pencitraan, seperti pembagian masker gratis tapi dilakukan oleh wali kota kan gitu kan. Mestinya kan diberdayakan aja keplingnya sehingga Satpol PP hadir, wartawan hadir, pejabat-pejabatnya hadir, membuat kerumunan, warga berebut kan gitu kan. Di situ sudah bertentangan daripada undang-undang kekarantinaan kesehatan, di mana mengeluarkan perintah PSBB gitu ya. Karantinaan sosial besar-besaran gitu. Jadi sekian dari saya kali ini. Kita akan bahas agenda-agenda berikutnya, agenda-agenda yang hangat terkait politik hukum, keamanan, berita terkini, berita terhangat, sesuai fakta dan data. Salam dahsyat.